Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market yang arahnya sudah mulai enak dipandang kawan-kawan. Ya green semuanya, pokoknya green tea semua ya. Dan di sini warnanya waduh, walaupun masih hijau seperti ini ya, hijau seperti ini tapi rasanya masih rasa sangkut kawan ya. Karena di sini kita sangkut terlalu dalam juga sebenarnya saya ya teman-teman. Masih ada beberapa aset saya yang terasa sangkutnya sangat curam ya. Walaupun ada beberapa yang sudah cuan ya, nggak masalah seperti itu teman-teman. Dan di sini kesempatan malam ini teman-teman ya, kita akan membahas perihal si Terra Luna ini yang mengalami kenaikan 90%-an teman-teman ya, dimana dia ya sudah menyentuh ke kepala Rp3 ya, Rp3 turun lagi ke 2,9. Nah, dan sekarang turun lagi ya, naik turun kayak gitu. Pemain scalping lagi beraksi ini di Terra Luna saat ini. Dan buat kalian yang mungkin jago scalping ya, bisa kalau analisa kalian mateng nih, naik turunnya masuk saja seperti itu teman-teman, tapi tetap lakukan Dior ya. Jangan gerusah-gerusuh gitu, jangan termakan FOMO dengan kenaikan yang cukup tinggi untuk si Terra Luna ini teman-teman, karena di sini potensi untuk turun si Terra Luna ini masih terbuka lebar ya. Dan di sini teman-teman, saya salut dengan suatu exchange yang membackup ya, exchange ini satu exchange yang mau membackup atau mau mengganti kerugian daripada pemegang UST-nya Terra teman-teman ya. Pemegang UST-nya Terra pasca sebelum crash loh ya, pasca sebelum crash. Jadi ada satu exchange ini yang mengganti rugi nih para holdernya, cuman nggak 100%, nggak $1 teman-teman ya, melainkan $0,9. Itu sudah lumayan lah ya untuk membantu menutupi kerugian, walaupun masih rugi tapi tidak terlalu dalam gitu teman-teman. Mantap jiwa. Dan di sini dikutip dari Watcher News teman-teman, bahwasanya pertukaran Bitcoin Nox ya berhasil untuk mengganti korban kecelakaan Terra UST. Nah, jadi ini pertukarannya ya Bitcoin Nox yang berbasis di Brasil teman-teman. Exchange Bitcoin Nox ini berada di Brasil. Mereka akan mengganti korban kecelakaan Terra UST. Dan di sini dijelaskan Nox Bitcoin pertukaran kripto yang berbasis di Brasil telah mengumumkan bahwa mereka akan mengganti semua penggunanya yang kehilangan Terra UST. Ingat, Terra UST ya, bukan pemegang Terra Luna, melainkan stablecoinnya teman-teman, stablecoin si Terra Luna. Dan mereka di platformnya menurut laporan dari Portal Bitcoin. Nah, jadi ada laporan dari Portal Bitcoin bahwasanya exchange Nox Bitcoin ini akan mengganti kerugian holder UST teman-teman, seperti itu. Dan di sini laporan tersebut menyatakan bahwa Nox akan membayar setiap pengguna selisih antara nilai UST saat ini dan $1. Ini berarti bahwa pertukaran akan mengganti setiap pengguna lebih dari 0,90 untuk membuat USD mereka kembali utuh. Nah, jadi akan ada ini teman-teman ya, kayak apa ya, mengganti setiap pengguna lebih dari 0,90 untuk ya, berarti bisa lebih dari 0,9 ya, bahkan sampai $1 untuk penggantiannya seperti itu. Dan di sini salut dengan exchange yang seperti ini teman-teman, karena jatuhnya si UST ini dan si Terra Luna ini teman-teman ya, itu saya yakin semua exchange mengalami ya, mungkin ya yang memegang Terra Luna atau invest ke Terra Luna itu mengalami kerugian yang cukup dalam ya, termasuk exchange besar juga ada ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa melihat dari Watcher Guru teman-teman, bahwasanya di sini juga di tweet ya, di akun Twitter Watcher Guru, bahwasanya berhasil exchange not Bitcoin will reimburse user who lost money from the USD crash. Nah, jadi penggantiannya itu buat holder yang mereka sudah ada sebelum crashnya USD teman-teman. Untuk setelah crashnya USD, maka itu nggak akan dapat penggantian seperti itu teman-teman. Dan di sini perkembangan ini tidak hanya akan menjadi presiden baru di ruang kripto, tetapi juga mengumpulkan tingkat niat baik baru terhadap pertukaran dari komunitas Terra. CEO perusahaan João Paulo Oliveira mengungkapkan bahwa bursa akan menghabiskan setidaknya
R dolar ya, ini mata uang Brasil teman-teman, yaitu 620.000 atau sekitar 127 US dollar untuk mengganti kerugian mereka yang terkena dampak. Nah, jadi yang terkena dampak ya teman-teman berarti yang kita sebutkan di atas yang memang mempunyai stablecoin USD yang menginvestasikan ke situ sebelum adanya crash teman-teman. Dan di situ buat pemain investor yang berada di exchange-nya Nox Bitcoin itu ya teman-teman. Dan di sini Oliver mengatakan bahwa gerakan itu dibuat untuk mempertahankan kepercayaan penggunanya karena pelanggan mempercayai kami untuk membuat hadiah dan kami memahami bahwa kepercayaan mereka jauh lebih berharga daripada apapun. Nah, ini yang masuk mantap jiwa ini teman-teman ya. Ini suatu pendiri exchange yang luar biasa kalau mempunyai pemikiran yang seperti ini. Kami akan mengganti biaya pengguna ini dengan menghilangkan biaya yang akan kami keluarkan di tempat lain seperti pemasaran. Nah, jadi akan ada backup lah ya sedikit demi sedikit untuk mengembalikan nih pengguna Nox Bitcoin ya, atau ya intinya pemain yang berada di exchange-nya situ ya kepercayaannya biar semakin tinggi gitu teman-teman untuk terhadap cryptocurrency dan sebagainya seperti itu. Dan di sini CEO bagaimanapun menyatakan bahwa penggantian hanya akan tersedia bagi mereka yang membeli koin sebelum jatuh. Nah, perlu digarisbawahi membeli koin sebelum jatuh ya teman-teman, bukan yang sudah crash. Kalau yang sudah crash nggak ada tanggung jawabnya alias sudah lepas landas, untuk penggantian itu nggak akan ada seperti itu. Dan dia juga menambahkan bahwa peran pertukaran bukan untuk mencegah pelanggan mereka dari mengekspos diri mereka pada resiko dan melindungi mereka dari kehilangan uang pada akhirnya, karena itu sama dengan mencegah mereka menghasilkan uang. Nah, seperti itu ya. Dan di sini situasi Luna Terra tidak jelas ya. Memang untuk Terra Luna sekarang ini tidak jelas ya teman-teman. Entah ini akan melanjutkan ke versi 2-nya atau memang memperbaiki Terra Luna ini teman-teman. Karena kalau kita lihat ya nggak jelasnya gimana naik turun dari Terra Luna ini, naik 3000% dibanting lagi sampai minus lagi ya kan. Habis itu beberapa hari naik hampir 100%, nanti pasti dibanting lagi seperti itu teman-teman. Keadaan Terra Luna ini menurut saya memang kurang jelas kedepannya ini akan seperti apa ya. Setelah diluncurkan nanti V2, apakah si Do Kwon ini akan mengurus Terra Luna versi satunya atau malah akan lepas tangan? Nah, disitulah ya timbul pertanyaan yang cukup membingungkan. Komunitas Terra mengatakan bahwa proposal yang didukung Do Kwon diubah di tengah-tengah pemungutan suara, sementara pemungutan suara lain untuk membakar Luna gagal karena alasan teknis. Nah, jadi sebelum membuat untuk Terra Luna ini, sebelum membuat proposal teman-teman, proposal perihal V2-nya ya dulu sempat diluncurkan proposal untuk burning ya, dan di situ 100% memilih burning dan 0% memilih tidak burning seperti itu, alias memang banyak sekali yang memilih burning untuk si Terra Luna seperti itu teman-teman. Dan juga perusahaan induk Terra Transform Labs telah menghabiskan sejumlah tuntutan hukum atas kegagalan ekosistemnya, telah meningkatkan tekanan pada masyarakat. Nah, jadi pada intinya untuk si Terra Luna sendiri memang belum ada kejelasan sampai ini ya, walaupun proposal V2-nya sudah luncur. Dan di situ kalau kita lihat dari segi suara memang untuk V2-nya sudah lolos voting, menurut saya seperti itu teman-teman, tinggal menunggu launchingnya saja kalau menurut saya seperti itu. Akan tetapi kita masih mempunyai 4 hari nih, dari hari ini sampai 4 hari ke depan ya, perubahannya akan seperti apa nanti votingnya ya teman-teman, seperti itu. Mungkin ini dulu perihal si Terra Luna dan USD, semoga bermanfaat. Salam cuan.